Halo semuanya, selamat datang di Casing Podcast Sharing. Kenalin, nama aku Muhammad Labsar, host pada acara hari ini. Nah, kalian pasti penasaran kan apa itu podcast sharing? Podcast sharing atau casting adalah salah satu proker hubungan eksternal BEM Kema FPIK Unpad 2022 yang merupakan proker untuk rangkaian water atau Astrophila Internship. Tujuan acara casting adalah untuk mempererat tali persaudaraan dengan alumni FPIK Unpad dan mengenalkan serta memberi informasi mengenai pekerjaan di bidang kemaritiman. Acara ini berbentuk sharing session di mana nantinya moderator dan narasumber akan berbincang-bincang mengenai perjalanan kuliah dan pekerjaan narasumber. Nah, tambah penasaran lagi kan, apa sih isi dari podcast sharing atau casing itu? Di sini di sebelah aku udah ada narasumber yang keren banget. Halo Teteh. Boleh dong perkenalan dulu. Sebenarnya terima kasih banyak nih untuk dari tim BEM FPIK Unpad yang sudah berkenan mengundang saya pribadi untuk hadir di acara sharing hari ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Iskari Mahila Nisa. Saya biasa dipanggil Nisa sih. Cuman memang sebagian orang memanggil saya Yola. Saya tuh sebenarnya asal Cirebon. Saat ini domisilinya di Bandung. Jadi saya tuh sebelumnya FPIK Unpad tahun 2015 ya, 2015 yang memang lulus tahun 2019. Jadi mungkin sudah hampir 2 tahun lebih ya ke kerja. Kalau dulu pas masih kuliah itu jurusan apa sih? Aku di FPIK Unpad ambil jurusan perikanan. Dulu kelasnya kelas B sih. Kelas B. Sama dong kayak aku juga kelas B. Berarti Teteh SBM ya? Aku SBM. Iya benar, sama. Betul. Kalau misalkan dulu pas kuliah Teh, kenapa sih milih perikanan gitu? Kalau boleh tahu. Dia tahu waktu perikanan. Jadi sebetulnya ini cerita jelek-jeleknya. Gak apa-apa Teh. Tapi untuk pengalaman pribadi aku, kenapa milih perikanan? Basicnya aku suka biologi gitu ya. Jadi aku memang basic suka biologi. Terus dulu tuh Presiden Jokowi ini kan punya ikon Susi, Buya Stuti. Nah, sama aku bilang ini kayak perikanan makin bagus deh gitu. Apalagi apa asal Cirebon kan, itu daerah pesisir nih. Jadi gimana kalau misalnya salah satu alternatif jurusannya tuh ambil yang perikanan aja. Karena kebetulan SNMPTN kan nggak lulus nih. Nah, aku waktu itu sih ngambil univ lain sih ya. Cuman memang pas masuk SBM dan aku nggak mau melewatkan kesempatan itu, makanya aku ngambil perikanan jadi salah satu pilihan sih. Oh, kalau misalkan pas dulu SMA tuh emang suka biologi atau gimana? Soalnya kan perikanan tuh basicnya tuh biologi kan? Atau karena paksa? Gak ngomongin paksa sih. Enggak sih, emang ada ketertarikan di bidang biologi. Kemudian kalau misalnya pure biologi aku takut bingung kan nanti kerjanya apa gitu ya. Jadi kayak ya udah deh ambil perikanan karena melihat ada icon yang bisa kita contoh juga kan waktu itu ya Bu Susi Pujiastuti. Jadi kayak aku terinspirasi juga sih sama beliau. Jadi kayak semangat. Jadi kayak kalau ada anggapan perikanan tuh buangan, kayaknya enggak juga sih karena ada orang yang jadi menteri loh di bidang perikanan. Jadi kayak ya udah. Berpengaruh banget soalnya. Betul. Waktu dari kan Teteh tuh angkatan 2011 betul kan? Lulus 2014. Selama berapa tahun? 4 di FPIK Unpad di perikanan tuh menurut Teteh tuh perikanan tuh susah gak sih atau ya kayak enjoy aja itu ngejalanin? Ya mungkin perasaan kuliah pada umumnya ya karena tadi saya udah bilang saya domisilinya bukan di Bandung, jadi saya orang perantauan dan ketika sampai ke Jatinangor mungkin ada perasaan takut tapi juga excited karena ya jujur lepas dari orang tua kan, itu artinya kita mulai belajar adaptasi lah ya, namanya kampus miniatur masyarakat. Jadi ya coba enjoy aja, maksudnya bukan fokus ke perkuliahannya juga, walaupun itu tanggung jawab yang harus kita emban dan selesaikan untuk ditanggung jawab ke orang tua kan, tapi ya kita berusaha enjoy aja sih dan menyenangkan kok. Pas awal-awal pindah tuh dari pas awal-awal pindah SMA ke kuliah terus pindah ke Jatinangor tuh ada kayak rasa kurang nyaman kah atau gimana pas awal-awal kuliah? Rasa tuh ada dan wajar banget ya, manusiawi kan dari orang tua, tapi apalagi proses orientasi kan
tapi enggak kok kalau misalnya kita yang bisa berbaur, mau jadi orang yang terbuka gitu ya, langsung dapat temen tuh. Dan jujur temen yang pertama tuh malah bisa jadi temen sampai lulus loh, dan itu kejadian di saya sih. Kadang ada yang bilang kalau misalkan pas masuk kuliah awal tuh belum tentu dia yang nemenin kamu, tapi belum tentu ya. Belum tentu. Dan kebetulan kalau yang dikasih saya, dia orang pertama yang kenal sama saya tuh dia nemenin saya sampai lulus gitu. Berarti udah best friend, bestie banget. Waktu dulu teh pas kuliah, ada nggak sih kayak hambatan-hambatan yang membuat kayak males atau nggak di kuliah kah, atau misalkan rintangan-rintangan pas masa kuliah gitu? Ada nggak sih yang membuat itu kayak capek? Pasti ada ya, apa namanya, perasaan kayak gitu. Cuman balik lagi sih karena ya kita kan nggak selamanya jadi mahasiswa abadi kan. Ya tadi pengennya cepat lulus, pengen lekas dapat pekerjaan yang baik gitu. Jadi ya kuliahnya semangat aja, jalanin semua SKS-nya dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga jangan buat kesempatan nih, ada organisasi kan di kuliah, ya jangan jadi kupu, apalagi udah jauh dari orang tua, masa nggak bawa apa-apa selain nilai akademisi kan. Jadi ya tadi saya coba menghibur diri dengan ikut kegiatan-kegiatan yang ya bermanfaat juga gitu. Tadi masuk organisasi, kemudian saya juga gabung ke komunitas olahraga di kampus sih. Waktu itu sempat ada komunitas lari yang dibentuk sama tim kelas gitu ya, sama ada juga masuk sharing. Basic on story gitu ya. Banyak temen-temen aku sekarang yang baru awal semester tuh kayak mereka udah ngerasa gak cocok, gak nyaman di jurusan mereka, terus kayak mau pindah. Nah, cara teteh mungkin apakah dulu teteh ngerasa kayak gitu atau enggak, aku nggak tahu. Apakah gimana sih caranya teteh buat cara nguatin diri gitu, buat diem atau tinggal konsisten di konsisten di perikanan gitu ya. Kalau saya waktu itu sempat ada perasaan kayak gitu juga, karena jujur di perikanan ABC tuh ada aja sih beberapa orang ya yang mungkin tertariknya di bidang lain. Jadi dia baru semester 2 udah cabut, terus taunya masuk ke sekolah dinas dan lain-lain gitu kan. Ya itu it's okay. Cuman kalau buat saya pribadi, kan ini perikanan udah dipandang sebelah mata nih. Terus ya pandangan saat itu kayak jurusan buangan dan lain. Saya sih mau kan kalau perikanan tuh bukan jurusan yang bisa diremehkan orang lain loh. Jadi saya sih ya mau lulus, dan ternyata sampai saat ini ternyata saya dapat pekerjaan yang baik kok gitu. Jadi ya alasan-alasan kayak gitu jangan diharapkan. Kalau memang mau membanggakan orang tua, mau membuktikan sesuatu, ya jalani aja apa yang ada di depan mata gitu. Soalnya kadang ada banyak orang yang kayak sebelah mata PK gitu, fakultas apa, udah mau paling atas gitu mau kan, kerjanya apa gitu kan. Apa. Nah pas dulu teteh kuliah, apa yang membuat teteh bisa banyak teman, atau misalkan cara bergaul teteh tuh biar orang-orang tuh nggak ngebenci teteh? Masalah itu mungkin balik lagi ke karakter orang kan ya. Ya lebih jadi orang yang mungkin bisa observe aja sih. Ya kan tadi saya bilang kampus ini miniatur masyarakat, dan pasti ada banyak suku di dalamnya kan, terus karakter dan budayanya kan beda-beda. Ya kita lebih ke refleksi aja, saya cocoknya sama orang yang kayak gimana gitu. Ya maksudnya kalau misalnya ada orang atau kelompok yang dianggap hits, terus kita masuk dengan sok asik kan, itu juga kayak cringe gitu kan. Cringe. Nah kalau misalnya menurut saya sih natural aja, jadi berteman dengan yang selevel dengan kamu, yang nyambung, yang bisa berkomunikasi, yang bisa support sampai tadi sampai lulus sih. Nah tujuan kuliahnya kan sampai lulus gitu. Jadi ngomongin kelompok, dulu kan teteh ikut organisasi ya. Nah waktu itu pas ikut organisasi itu emang karena minat atau karena organisasi itu berpotensi buat karakter atau gimana? Kalau boleh tahu teteh ikut organisasi apa aja nih di kuliah? Dulu waktu kuliah aku ngambil atau join himpunan, karena memang kan itu organisasi yang memang kuat di kampus kan. Maksudnya kita orientasi juga biar dianggap jadi
alumni gitu kan ya mas himpunan lah ya. Kalau untuk organisasi lainnya aku masuk sertifikasi sih, yang forum teknologi kajian sains gitu ya, hasil perencanaan kajian sains. Kalau di situ sih awalnya aku pikir kayak seru gitu, jualan produk, bikin produk, terus ya itu kayak ngasah kewirausahaan sih. Jadi awalnya emang kayak nggak dipaksa kok, nggak ada paksaan sama sekali. Kalau misalnya emang mau join Kema itu kan dibebaskan untuk memilih. Jadi waktu itu saya memilih fortifikasi dan himpunan teknis untuk bisa ekspor gitu. Kalau di fortifikasi, Teteh megang jabatan apa? Kalau dulu sempat jadi staff ya, waktu maba jadi staff, kemudian join ke staff produksi, lanjut ke tahun ketiga gitu ya. Kalau gitu saya jadi Hubex-nya Proaktif juga sempat. Terus yang terakhir di tahun terakhir tuh saya jadi sekretaris umum. Tinggi juga ya berarti ya, step by step ya berarti. Ya Allah sih itu ya amanah dari teman-teman ya, tapi ya alhamdulillah sih mungkin orang-orang juga ngelihat gimana konsisten kita kan. Kalau misalnya kitanya udah kelihatan konsisten, nggak menutup kemungkinan dapat amanah yang lebih besar lagi gitu. Kalau di himpunan dulu Teteh jabatannya apa tuh? Kalau di himpunan saya mulai dari staff, terus di tahun 23 tuh jadi staff bidang keilmuan sih, khususnya di bioteknologi ya. Sebetulnya saya juga tertarik untuk join ke himpunan gitu ya, tapi memang di organisasi kita juga nggak boleh serakah kan, jadi harus memilih gitu ya, karena di praktiknya sudah jadi tertarik, jadi ya di himpunannya Gak boleh pegang jabatan tinggi. betul. Dari berbagai macam UKM, dari yang tadi Rani, terus ada himpunan, terus tadi fortifikasi, dari berbagai macam organisasi yang Teteh ikut itu, menurut Teteh itu berpengaruh banget ke kehidupan Teteh, ke karakter. Aku ini lagi-lagi pendapat pribadi ya, dengan mengikuti kegiatan organisasi di kampus itu jadi bekal yang ternyata berguna banget pas kita terjun di dunia kerja. Jadi kalau misalnya di kampus kan itu bukan akademis ya, bukan hard skill yang bisa diukur gitu. Jadi di organisasi itu kita belajar soft skill. Soft skill itu apa ya? Meliputi kayak keterampilan dan kecerdasan sosial kan. Jadi gimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian gimana kita bernegosiasi, problem solving, analisis, terus decision making gitu kan. Ya itu belajar dari organisasi. Dan di dalam organisasi itu juga kan ada birokrasi ya. Misalnya kita di staff, terus nanti ada kayak panitia intinya kan tadi, misalnya ketua dan lain-lain. Nah itu kan miniatur yang dia gambaran kecil dari pas kita masuk dunia kerja. Pas kita masuk dunia kerja ada staff, di atas staff ada supervisor ada manajer. Itu sama kayak organisasi. Jadi dengan ikut organisasi ya kita jadi ada tuh kayak gitu. Ada apa ya? Bekal buat nanti di dunia kerja ya. Dari berbagai macam hal yang udah Teteh dapetin di kuliah, terus berbagai macam kayak pengalaman di kuliah, kayak kita tuh pasti bakal lulus dong nanti, tujuannya itu pasti lulus kan. Nah, apa hal pertama yang Teteh lakuin pas Teteh lulus dari jurusan perikanan? Itu agak menyedihkan sih sebetulnya ya, karena maksudnya kalau boleh flashback itu jujur aku hampir kayak jadi freelance tuh hampir 1 tahun sih. Tapi memang itu kan kayak proses yang harus kita jalani nih. Tapi di dalam proses tersebut ternyata ya tadi aku jadi kayak refleksi, ternyata industri itu butuh orang yang kayak gimana sih. Nah aku tuh ngisi waktu luang selama 1 tahun itu dengan hal-hal yang bisa nambah value aku untuk bisa aku tawarkan ke industri sih. Jadi kayak pergi ke Pare buat belajar bahasa Inggris, padahal waktu SMA aku juga ikut kursus gitu ya. Tapi kan untuk ke industri ya komunikasi dan bahasa Inggris itu juga penting kan. Jadi nambah itu, terus belajar berjualan, dan sejujurnya karir pertama aku tuh bisa dibilang menyedihkan sih, tapi itu jadi kayak basic banget dan pembelajaran yang aku nambah apalagi sih. Dan aku pernah
join di usaha punya sepupu itu di bagian waiters dan kasir sih. Jadi aku diamanahi untuk menjaga outlet kami di salah satu mall di Cirebon. Waktu berbagai macam perjalanan Teteh, dan aku kan baca nih kalau misalkan Teteh sekarang udah nah cara Teteh tahu informasi tentang pekerjaan apa tentang jurusan kita itu dari mana sih? Kalau dulu aku tahu fishery sih sebetulnya dari zaman kuliah ya, karena itu kan salah satu industri yang digadang-gadang akan merubah dunia perikanan secara luas nih ya. Maksudnya ini startup baru gitu. Aku tahu dari kuliah sebetulnya. Cuman berjalannya waktu aku cari tahu sendiri dia industri yang bergerak di bidang apa gitu sih. Tentu dari internet, dari sharing alumni atau senior sih lebih. Kita banyak nanya nih karena kita orang organisasi nih. Ya punya senior ya kita tanya aja, Teh nanti kalau Teteh lulus kira-kira mau masuk mana? Ini dari kayak gitu deh. Relasi. Cobain dari relasi. Nah kalau misalnya emang punya kenalan yang alumni, ya tanya Teh industri yang masuk. Ini aku contoh, mohon maaf kalau berbelit, tapi kita hubungkan apa yang sedang kita belajar sekarang. Misalnya orang perikanan tuh kan belajar tentang pakan ikan. Nah itu tuh ada industrinya. Pabrik pakan, kemudian pabrik obat ikan. Nah itu tuh nggak mungkin orang perikanan megang di situ deh. Jadi kesempatan kerja tuh banyak sekali. Terus sekarang ada startup nih bidang perikanan makin banyak nih kan, ada yang fishery bagian pakai feeder IoT, terus ada Aruna yang misalnya tentang konservasi dan lain-lain. Nah itu bisa kita searching deh pakai kata-kata kunci yang misalnya pabrik ekspor tuna di Jakarta, itu nanti muncul nih 100 perusahaan mungkin, dan itu bisa kita istilahnya highlights lah. Nanti gue kayaknya minat di industri QC, di quality control. Ya itu didalamin, kalau bisa magang di tempat itu gitu. Biar ada poin plus. Betul. Jadi carinya tadi dari alumni, dari internet, dari relasi. Nah dari tadi kan bahwa FPIK itu peluang kerjanya tuh gak sesempit itu, luas banget. Nah apa yang menyebabkan tiba-tiba saya minat ke perusahaan yang sekarang Teteh Kan aku juga menyampaikan keresahan yang waktu aku rasakan waktu jadi mahasiswa gitu ya. Dulu tuh mindset aku, orang perikanan kalau nggak jadi dosen, jadi peneliti, jadi ASN. ASN apa ya, mau Pemda, Pemprov, kementerian, itu doang. Padahal kita tuh bisa bekerja dimanapun. Itu yang harus di-highlight. Nah, gimana aku bisa tertarik di fishery yang sekarang posisinya kan customer success executive. Itu tadi berkaitan dengan handling customer, menggali experience-nya customer, pakai produk kita kan. Nah, awalnya sih karena memang tadi aku kan sempat bilang aku handling customer di waiters dan kasir waktu aku zaman pertama kali belajar kerja nih. Nah setelah itu tuh ternyata dapat kesempatan jadi staff di ekspor ikan hias dulu di Kopo juga. Nah di sana lagi-lagi aku tuh sama manajer aku di roles-nya tuh memang handling customer, tapi kali ini handling customer-nya customer asing. Nah pas udah mentok nggak bisa nambah jenjang karir, ternyata dapat kesempatan lagi nih naik ke Jakarta kan, dengan ya mungkin upah yang dibilang lebih besar daripada sebelumnya dan lain-lain. Tapi di sana juga aku pegang project yang memang berhubungan dengan customer lagi, entah stakeholder terkait ya, kayak distributornya, terus misalnya ya badan karantina, terus logistik. Dari ilmu itu sebetulnya aku jadi refleksi nih, oh dari awal gue kayaknya emang into ke customer service deh gitu. Nah jadi pas ada kesempatan untuk berkarir di bidang customer lagi,
itu ternyata terbuka luas dan ternyata dibutuhkan di semua industri. Jadi gak menutup kemungkinan yang walaupun aku basicnya perikanan, bekerja di luar perikanan, atau dalam kasus aku sih alhamdulillah perikanan terus nih kan. Berarti itu tuh kayak enak ya, udah kayak nemuin passionnya, Betul. kerjanya sesuai dengan passion yang teteh minat. Nah, apa ya, kayak tadi kan belum lulus dari, ada nggak sih kayak apa sih, kan kadang ada orang yang pindah tuh gara-gara mikir kayak privilege lulusan perikanan apa sih, kayak ya sempit lah gitu. Nah, apa sih yang teteh rasain setelah lulus dari perikanan itu, apa privilege yang teteh rasain? Ini aku juga baru menyadari setelah aku bekerja hampir 2 tahun melalang buana dan akhirnya di fishery ya. Ternyata aku menyadari nggak semua orang tuh suka sama dunia perikanan. Nah, tapi kita yang sudah memutuskan belajar perikanan, kemudian lulus dengan titel sarjana perikanan, dan sekarang industri perikanan semakin banyak, menurut aku itu privilege kita, karena ya kita bisa linear gitu dengan apa yang sudah kita usahakan sekian tahun itu. Soalnya ada cerita gini ya, jadi aku kenal salah satu temen yang dia tuh lulusan IT, terus dia tuh megang kayak community development di Jakarta Selatan gitu lah ya. Nah, dia tuh bilang takut kena layoff. Terus dia tuh ngomong ke aku, ada nggak ada yang belum cari kata gitu kan. Terus aku bilang cek aja lah websitenya gitu kan, di LinkedIn juga banyak dan lain-lain. Terus akhirnya dia beneran apply, terus beneran keterima dan tanda tangan kontrak. Dia nanya banyak aku tentang dunia perikanan sih, tapi ini kayak nggak bertahan lama. Ternyata dia mengundurkan diri gitu loh. Jadi aku menyadari ternyata ya tadi aku bilang nggak semua orang bisa tahan di dunia perikanan, dan kita yang sudah familiar dengan apa-apa tentang dunia perikanan punya value lebih kok untuk bisa masuk industrinya. Udah beradaptasi. Pasti. Dari pengalaman teteh kuliah, kerja pastinya beda dong, kayak pasti ada kontras tuh. Nah, apa sih yang teteh rasain, yang teteh kira kalau misalkan pas kuliah tuh gak perlu ngelakuin ini, pas kuliah tuh perlu ngelakuin ini, dan itu tuh berpengaruh ke dunia kerja gitu. Ternyata pas kuliah ngelakuin itu, dunia kerja tuh aku dapet kayak gini, terus kayak bawa gitu. Jadi kalau menurut aku apa yang aku sesali dulu zaman kuliah ya, dulu menurutku aku kurang terlalu membatasi diri gitu, takut melangkah, takut kayak banyak takutnya deh. Padahal kalau bisa boleh ngulang waktu, liburan kuliah yang misalnya hampir 3 bulan itu aku pakai magang, tapi magangnya jangan ke dinas-dinas, karena ya itu aku salahnya juga gitu. Dulu magangku cuma di dinas-dinas atau PKL-nya ke balai lagi, dan ternyata pas kita masuk industri itu yang masuk dinas itu tuh ya sulit gitu kan, melalui seleksi dan lain-lain ya, ASN pada umumnya. Cuman kalau kita udah belajar ke industri itu tuh ada value lain loh, kayak ya emang itu yang dibutuhin industri saat ini. Misalnya kamu belajar di adminnya dulu deh gitu, atau kamu belajar di cara tadi customer service-nya kak atau apanya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harusnya kita tanamkan gitu, jangan orientasinya tuh ASN, peneliti, dosen mulu gitu ya. Yang nggak itu aja gitu, kita tuh bisa bertumbuh di industri lain kok. Jadi coba apply magang sama libur deh atau waktu luang gitu. Kalau ternyata FP itu luas, jadi sampai itu juga ya, luas banget. Selama berarti tadi sekarang tuh di kita sudah berapa tahun? Aku sih baru banget 9 bulan ya, karena awalnya memang ada probation, terus ya alhamdulillah lulus dan udah jadi karyawan tetap sih. Dari 9 bulan itu kesan teteh, perasaan teteh mengenai pekerjaan dan maritim. Ini mungkin flashback bukan di
sebelumnya kan aku juga di dunia perikanan nih. Lika-likunya sebetulnya perlu garis bawahi emang dukanya ya berarti ya ini. Dukanya tuh kayak industrinya 24 jam sih kalau yang waktu aku rasakan kayak 2 tahun yang lalu. Jadi dulu kan diekspor ikan hias, kemudian jadi distributor frozen food, bagian ya bisa cumi calamari, salmon beku dan lain. Aku tuh sempet dapat pekerjaan itu kan. Itu tuh transaksinya bisa sampai 24 jam. Artinya kayak lu kirim ke Israel misalnya gitu ya, jam 4 pagi. Nah, itu tuh packingnya kan bisa jam 12 malam nih. Walaupun kita nggak ada di tempat jam 12 malam, cuman itu standby karena bisa jadi ada ikan-ikan yang tidak layak untuk dikirim dan kita harus memutuskan segera diganti. Nah, yang tahu kan kita yang handle order, kita yang handle pesanan. Jadi kita intens komunikasinya itu malam-malam. Tapi itu ya sudah terlewati ya. Dan menurut aku sebetulnya industri sekarang tuh udah mulai sehat. Ya tadi mungkin zaman work-life balance dan lain-lain ya. Yang aku rasakan di Vision sehat banget. Maksudnya kita berangkat mulai kerja buka laptop jam 8 pulang jam 5. Yang divisi aku sih kayak gitu ya. Jadi udah sehat banget. Tapi apa ya kayak tadi ngerasa pekerjaan juga makin berat gak sih atau kayak biasa aja gitu? Tantangannya selalu ada dan somehow berat sih karena ya kalau yang kemarin-kemarin karena mungkin akunya ada di lingkungan yang kurang baik gitu jadi merasanya beban banget. Tapi ketika kita udah masuk industri yang benar dan kita udah komitmen kan, ternyata ada menurut aku ada kayak plusnya gitu loh. Plusnya yang aku tangani kan budidaya ikan dan udang nih yang emang butuh teknologinya. Aku tuh kan emang gali experience mereka nih tentang produk kita dan suka ada cerita kayak ini sejak saya pakai produk ini tuh mbak saya jadi nambah sekian kali lipat, saya bisa nyokolin anak saya padahal dia lulusan SD. Jadi cerita-cerita inspiratif tuh kita dapatkan hari-hari gitu loh. Jadi ya itu menurut aku kayak blessing in disguise gitu loh yang kayak ya nggak selamanya lika-liku doang kok, tapi beneran ada happiness yang nggak bisa ditukar sama uang kalau menurut aku gitu. Karena dapet inspirasinya kan dari pelaku bisnis langsung yang pakai produk kita. Jadi eksternal. Berarti apa ya? Berarti bidang kemarin yang pertama tuh semangat, yang kedua tuh enjoy asik. Dan aku mau nanya ini dong, kayak tips and trik kerja di bidang kemarin menurut saya itu kayak gimana? Tips and Apa trick. aja? Ini masuk ke ke industrinya gitu ya. Menurut aku kalau sekarang memang teman-teman masih kuliah gitu kan mumpung masih panjang nih gitu, masih banyak waktu untuk riset. Menurut aku ya riset aja sebanyak-banyaknya. Misalnya bingung mulai dari mana, mulai dari apa yang kalian pelajari aja. Misalnya semester 1 dapat mata kuliah apa gitu kan, coba aja iseng cari perusahaan budidaya, misalnya vertebrata ya tadi, misalnya apa, kerang apa gitu. Nanti itu muncul tiba-tiba perusahaan di Bali nih, karena kamu tuh kayak, oh iya ternyata potensial banget, ada industrinya. Berarti ya coba aja nanti di semester 1 ke 2 ketika kamu libur, apply magang di perusahaan kayak gitu. Jadi coba gali supaya kamu tuh nggak ketinggalan di industri kita deh. Berarti harus banyak-banyak cari informasi, harus banyak-banyak kepo lah gitu. Tapi hal itu juga harus di balik lagi ke kitanya gitu loh, minat atau enggak, seneng atau enggak, menenangkan hati atau enggak gitu. Terus tujuannya apa? Kalau misalnya mau ke dunia pekerjaan yang lebih baik, bukan hanya kuliah saja gitu sih. Kalau menurut aku kita juga harus nambah soft skill tadi, ikut organisasi dan lain-lain. Pas kita jadi lulusan perikanan tuh whole package gitu loh, kayak value kita ada. Nggak cuma pintar di akademik doang, tapi bisa bersosialisasi dan adaptif di lapangan gitu. Dari segala pengalaman kita ya segala macam
boleh dong aku mau minta apa ya, kayak wejangan ya, kayak apa ya, buat Kang Tete yang masih kuliah gitu. Mungkin aku bicara sebagai ya masih remah-remah juga. Nah, jangan gitu deh, aku apa dong kalau Teteh remah-remah, aduh. Cuma tapi aku sih selalu percaya ya, setiap kesulitan tuh ada kemudahan. Kemudian setiap orang tuh akan bersinar gitu. Tapi dengan catatan ya, catatannya apa? Kita harus refleksi dan mau belajar terus, selalu haus deh tentang ilmu pengetahuan yang ada, tentang teknologi yang sekarang kayak gimana. Jadi kita ada usaha supaya mau belajar dan terus adaptasi, supaya kita tuh punya value ketika emang udah jadi lulusan perikanan sih. Jadi aku bilang bukan hanya pintar di akademik, tapi juga whole package, jadi orang yang punya value yang bisa berkontribusi ke masyarakat. Berarti kayak kita tuh harus berguna dan berguna bagi orang lain. Kita harus harus benar-benar Mawas diri iya, sih. betul. Berarti buat Akang Teteh yang sekarang masih menjalani kuliah berarti harus apa ya? Kayak nggak boleh hal lah ya. Kayak Nikmatin, iya, tapi nikmatin. jangan lupa belajar. Iya. Belajarnya jangan kuliah doang, tapi bersosialisasi dengan masyarakat dan ya orang sekitar aja sih, biar terasah gitu soft skillnya. Buat kalian jangan malas-malesan buat kuliah, jangan suka bolos. Dan kalau tipsnya Ya aduh, tipsen. Tadi pernah tipsen kuliah? Aduh. ya pernah. Aduh, sama. Baru semester 1. Belajar banget sih itu. Tapi jangan ditiru ya. Iya, jangan di situ dong. Buruk banget. Buruk banget itu. Berarti dari berbagai macam apa ya, penjelasan Teteh mengenai kuliah, terus mengenai pekerjaan yang sekarang di Teteh itu benar-benar apa ya, manfaat banget aku tadi dari penjelasan Teteh, di mana kita harus apa ya, pertama kita harus jalin relasi, terus kita harus apa ya, kayak memperkuat kemauan kita, keinginan kita buat di perikanan atau S3. Terus juga kita harus banyak-banyak kepoin tentang perusahaan-perusahaan yang ada di kemaritiman, soalnya kan nggak sedikit gitu, dia nggak sesempit itu. Dan kita juga harus ubah mindset kita kalau misalkan perikanan, S3 itu kayak apa ya, keterbelakangan, cuma dianggap sebelah mata lah, padahal kan nggak seperti itu. Nah, dari sharing session kita pada pertemuan kali ini kita dapat bahwa pekerjaan di bidang kemaritiman itu nggak sedikit, nggak sesempit yang kita bayangkan. Ternyata banyak banget pekerjaan di bidang kemaritiman yang belum kita tahu. Itu tuh berarti bukan sempit, tapi kitanya yang nggak mau nyari. Buat teman-teman Akang Teteh yang ngerasa kayak nggak betah segala macam jurusan masing-masing terutama di Afrika tuh, harusnya Teteh sama Akang yakin kalau misalkan tidak bisa. Dan buat Akang Teteh sekalian yang masih kuliah, yang mau cari kerja, harus banyak kepoin di website kemaritiman. Google juga ada banyak banget pekerjaan di bidang kemaritiman. Dan buat Akang Teteh yang mau lulus, yang lagi bingung mau cari pekerjaan di mana, cari pekerjaan tuh nggak mudah, seperti yang tadi bilang sama Teh Lola. Kita harus terus ikhtiar, berusaha buat nyari apa yang kita mau, apa yang kita. Oke, sekian pertemuan casing atau podcast sharing pada kali ini. Aku Muhammad Labsar sebagai host pada episode 1 berarti. Pamit undur diri. Dadah.